Sekarang kita belajar jenis-jenisnya pahlawan, kategori-kategorinya pahlawan. Ternyata ya banyak juga filosof yang membahas ini, termasuk para filosof Yunani. Aristoteles itu juga beberapa kali nulis tentang pahlawan. Termasuk yang paling awal itu Aristoteles pernah nulis tentang epic hero. Jadi ada 6 kategori pahlawan, ada epic hero, ada classical hero atau romantic hero, ada tragic hero, hero yang tragis, ada anti-hero, ada everyday hero, ada superhero. Kalau epic hero, ini hero yang memang epic, ini agung segala-galanya. Ini epic hero. Biasanya dia ini orang besar, anaknya raja, pangeran, setengah dewa, bangsawan. Perilakunya luar biasa, sampai jadi legenda. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia selalu menang. Nah, ini epic hero. Di banyak cerita-cerita, misalnya di cerita-cerita wayang, Ramayana, Rama itu epic hero. Krishna epic hero. Orang-orang besar yang berjasa besar, karyanya besar, dan akhirnya dia jadi legenda besar. Kalau ini rasanya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari negeri dongeng. Saya tidak tahu yang hadir ngaji malam hari ini apa bisa ada epic hero, orang besar berkarya besar. Kalau berkarya besar mungkin banyak, cuma orang besarnya yang saya tidak tahu. Ya biasanya ini keturunannya orang besar, raja, pangeran, bangsawan. Itu kan cerita-cerita lama itu kan banyak. Para pahlawan itu keturunannya raja siapa, anaknya siapa. Mungkin kalau sekarang ya keturunannya tokoh siapa, anaknya ulama siapa, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang punya potensi jadi epic hero. Nah yang kedua ada classical hero atau romantic hero. Nah kalau ini tidak sebesar epic hero tapi tetap luar biasa. Jadi ini orang biasa tapi punya bakat hebat, punya keahlian, keterampilan, kehebatan yang ini tidak sembarangan orang bisa. Dan dengan itu mereka melakukan tindakan heroik. Ini namanya classical hero atau romantic hero. Kalau ini di antara kita mungkin bisa banyak. Oke ya, ini tidak termasuk yang suka menggarapkan skripsi temannya ya. Itu tidak masuk hero. Ya kalau ngajari tidak apa-apa. Jadi orang biasa tapi punya kemampuan luar biasa, akhirnya dia bisa jadi hero dengan kemampuannya ini. Nah, ini namanya romantic hero. Ada yang ketiga, kalau ini mulai variasi-variasi unik. Ada tragic hero. Hero yang tragis, tragedi. Ini ya hero sih sebenarnya, orang dengan kemampuan luar biasa, mampu melakukan perbuatan-perbuatan heroik, tapi sad ending. Akhirnya tragis. Sudah berjuang sampai segitunya, tapi ya terus akhirnya meninggal, kalah misalnya. Ini tragis. Sudah dibelain sampai segitunya, tapi kok ya terus kalah. Itu tragis. Kamu sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun, dikawin orang. Iya. Kamu jadi hero yang tragis itu namanya. Ya ndak apa-apa lah, meskipun tragis kan tapi hero. Kamu pahlawan. Tragic hero itu potensinya hebat, tapi yo kalau di bukunya pakai istilah ditakdirkan untuk gagal. Ya sudah sih melakukan tindakan-tindakan heroik, tapi tetap ndak menang. Dia punya kelemahan yang terus membuat dia jatuh. Ini hero yang tragis. Oke, saya ndak tahu kamu pernah ngalami apa ndak. Kamu mati-matian bantu temenmu biar studinya cepat selesai, malah kamu yang kena DO. Itu hero yang tragis kamu berarti. Nah, lanjut. Kalau yang ini menarik, anti-hero. Kalau anti-hero ini sebenarnya tidak bakat jadi hero, tapi kok ya mengalami situasi yang kemudian dia respon secara heroik. Nah, ini namanya anti-hero.
Saya sebenarnya tidak pengen nolong, tapi kok yo situasinya mau tidak mau membuat aku harus nolong. Nah, ini namanya anti-hero. Atau kelakuannya sebenarnya jelek, tapi ya dia menolong orang, menyelamatkan orang dengan kejelekannya itu. Banyak kan ada cerita-cerita orang mencuri kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu. Itu kan lewat jalan anti-hero. Sifat, karakter, kualitasnya itu sebenarnya kualitasnya penjahat ini, bukan pahlawan. Tapi justru dari situ dia mengalami pembalian atau dihadapkan pada situasi yang kemudian berbalik, dia jadi hero. Nah, ini namanya anti-hero. Nah, jadi anti-hero itu bukan kok terus tidak mau jadi pahlawan, tapi dia harusnya tidak pantas jadi pahlawan. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan. Nah, ini namanya anti-hero. Kan banyak itu film-film cerita-cerita yang kayak gini kan. Awalnya jadi penjahatnya, terus belakangan malah jadi jagoannya. Karena terpaksa oleh situasi. Kemudian ada lagi, kalau ini lebih biasa lagi, namanya everyday hero. Kalau ini orang biasa, ya tidak punya kemampuan hebat apapun. Kalau romantic hero tadi kan masih punya kemampuan hebat. Kalau ini seperti kita lah. Tapi terus terseret dalam situasi yang membuat kita melakukan tindakan heroik. Ini namanya everyday hero. Jadi pahlawan yang sehari-hari saja, biasa saja. Kalau disuruh melakukan tindakan luar biasa tidak bisa. Keterampilan luar biasa tidak mampu. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan, untuk berjuang. Ya wis akhirnya ya berjuang melakukan tindakan heroik semampu dia. Kayak misalnya 10 November 45 itu kan banyak sekali yang terjun ke medan perang tanpa mungkin pernah dilatih perang-perangan, tanpa punya keahlian militer apapun, akhirnya bambu runcing saja diambil dan lain sebagainya. Ini tipe everyday hero. Situasi yang memaksa ya mau tidak mau kita harus berjuang sekarang. Itu everyday hero. Yang terakhir ada superhero. Kalau ini saya tidak perlu jelaskan ya. Kebalikannya everyday hero. Dia punya kemampuan luar biasa. Ya termasuk ada yang bisa terbang, bisa ngilang, bisa punya keris petir misalnya, atau bisa... Oke ya, itu jenis superhero itu. Oke, baik. Ini kategori pahlawan. Kalau kalian nanti misalnya ingin nulis tentang pahlawan dan kepahlawanan atau mengkaji pahlawan tertentu, boleh dianalisis pakai teori ini. Ini pahlawan yang saya bahas ini jenisnya epic hero atau classical hero atau tragic hero atau anti-hero atau everyday hero atau superhero. Nih, kalian nanti mulai punya kacamata sekarang untuk mengklasifikasi para pahlawan.